Permisi Pak, izin masuk. Ya, ya Pak. Pak, kebetulan terkait materi yang kemarin, saya kan belum begitu memahami ya tentang materi yang kemarin. Boleh bantu untuk jelaskan lagi nggak Pak? Boleh ya, silakan. Iya. Dia pergi dengan Dani Wijaya. Silakan dulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Luna. Di sini saya bertugas buat wawancari kamu. Sebelum kita mulai, boleh saya izin buat ngerekam semua pembicaraan kita, Dani? Boleh, tapi privasi saya akan terjaga. Pasti semuanya aman, terjaga, dan pasti dirahasiakan. Baik. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembicaraan serius, mungkin kita intermezzo dikit aja ya, biar kamunya juga lebih tenang, lebih nyantai. Jadi gimana perjalanan kesini, macet? Ya tadi ada macet sedikit, Bu. Terus ya juga saya cukup gugup untuk ada di pembicaraan ini. Ya pasti semua ke tempat hal baru biasanya pasti orang-orang banyak lebih gugup sih. Kebetulan di sini kita juga punya banyak ruangan ya. Kalau kamu ngerasa kurang nyaman di ruangan ini, kamu bisa kasih tahu saya. Kalau kamu juga kurang ngerasain kedinginan, saya bisa saya kecilin. Kamu nggak usah setakut itu juga sama saya, nggak usah segugup itu, oke? Ya, untuk ruangan cukup, Bu. Saya merasa cukup nyaman. Dari data yang saya pegang ini, di sini kamu katanya lagi kuliah ya? Betul. Saya kuliah Fakultas Psikologi semester 3, Bu. Oke, baik. Saya tahu situasi kamu saat ini tuh pasti sangat nggak mudah buat kamu jalanin. Jadi saya berharap kamu bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kamu ambil waktu kamu secukupnya. Jadi kalau di tengah pembicaraan kamu ngerasa tidak nyaman atau kamu ngerasa mau dihentikan, kamu tinggal kasih tahu saya. Nggak apa-apa banget. Kamu nggak usah takut buat ngomong. Jadi gimana? Ada yang mau kamu tanyain lagi? Untuk durasi keseluruhan percakapan ini berapa lama ya, Bu? Kalau untuk durasi mungkin kurang lebih 2 jam. Itu pun tergantung dari kamu, gimana kamu jawabnya, juga gimana kamu nerangin buat kita mempermudah memahami situasi kamu. Jadi saya harap kamu tidak ada paksaan buat ngejawab semuanya. Kita lakukan wawancara ini dengan bertahap. Jadi gimana Dani, menurut kamu apa kita bisa lanjutin obrolan ke yang mungkin lebih serius dan juga pribadi buat kamu? Bisa, Bu. Baik. Oke, baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi segala hal yang kamu lakuin sekarang. Kamu hebat dan kamu berani. Terima kasih. Jadi sebelumnya kan kamu udah bilang juga kamu sedang kuliah jurusan psikologi ya. Ya. Jadi kalau boleh saya tahu kegiatan apa aja sih yang kamu lakuin selama di kampus? Saya dulu cukup aktif untuk di kampus. Saya ikut beberapa organisasi, salah satunya ikut juga UKM seni teater. Namun semuanya mulai berubah. Saya mulai tidak fokus untuk mengikuti perkuliahan. Saya keluar dari UKM teater karena saya merasa takut, Bu. Oke, saya paham kesulitan yang kamu alami. Kalau boleh saya tahu lebih detail lagi, apa yang kamu alami? Saya mendapatkan, mungkin bisa dibilang pelecehan, Bu, oleh dosen saya, Bu. Seperti itu. Terima kasih karena kamu udah berani buat ngomong, buat cerita. Kalau saya boleh tahu lagi, boleh kamu jelasin secara detail mengenai apa yang buat kamu berubah, dosennya mungkin kamu kenal di mana? Jadi awalnya saya mengikuti mata kuliahnya beliau, namun pada hari itu saya belum begitu memahami materinya. Lalu
saya bertanya di kelas dan beliau meminta saya untuk mengikuti kelas tambahan setelah mata kuliah selesai. Dan setelah mata kuliah selesai, saya mendatangi beliau. Awalnya berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Namun beliau sempat bilang kepada saya bahwa saya tipenya, entah apa maksudnya, tapi mulai dari situ beliau meraba tangan saya, lalu mulai merangkul. Tapi di kejadian pertama ini saya berhasil untuk melarikan diri. Seperti itu. Saya tahu apa yang kamu alamin ini sulit, dan saya sangat mengapresiasi karena kamu bisa ceritakan kepada saya. Yang seperti yang tadi kamu omongin sebelumnya, kejadian pertama. Jadi apakah ada kejadian-kejadian selanjutnya? Iya betul, ada Bu. Di kejadian berikutnya, saya sebetulnya tidak mau untuk datang lagi kelas tambahannya. Namun beliau mengancam nanti nilainya tidak diluluskan, lalu menghancurkan karir akademik saya di kampus. Saya tidak mungkin untuk mengiyakan hal tersebut karena saya juga dapat beasiswa. Jadi saya terpaksa untuk datang lagi. Di kejadian itu beliau sampai mengunci pintu awalnya. Saya sudah langsung berada di posisi yang sangat ketakutan. Di kejadian kali ini bahkan beliau tidak menjelaskan apapun, tetapi langsung merangkul saya, memeluk saya, dan melakukan hal-hal yang lainnya yang tidak begitu nyaman untuk saya bicarakan. Tapi beruntungnya lagi, di kejadian itu saya mendorongnya dengan sekuat tenaga, lalu saya buka kunci pintunya, lalu saya lari ke teman saya. Tapi saya tidak bisa bercerita apa-apa karena saya ada di posisi ketakutan dan shock berat. Jadi saya hanya bisa melamun, lalu sedikit menitikkan air mata saja, Bu. Seperti itu. Sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, kalau kamu merasa tertekan, kamu gak kuat bercerita, kita bisa berhenti. Oke? Setelah kejadian itu, kamu ada ngelapor ke pihak kampus? Kan kalau ke teman kamu ada cerita atau apa tindakan yang kamu lakukan? Ada? Saya cukup takut untuk melapor ke pihak kampus karena sebetulnya beliau adalah dosen yang cukup dipandang di sana. Jadi sepertinya kecil kemungkinan untuk cerita ini bisa dipercayai oleh pihak kampus dan mungkin teman-teman seangkatan saya. Seperti itu. Dani, di sini kamu itu tidak salah. Jadi tidak ada salahnya juga buat kamu melapor ke pihak kampus. Kamu jangan pernah ngerasa takut, apalagi ngerasa dianggap berbohong sama orang-orang. Karena kamu pasti punya banyak dukungan. Di sini kita bakal mendukung kamu, kita bakal bantu sebaik mungkin buat bawa kasus ini ke yang lebih serius. Jadi ada baiknya kamu juga harus lapor ke pihak kampus. Seperti itu. Dan saya sekali lagi sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk mengungkapkan kejadian ini, untuk menceritakan detail-detail kejadian ini. Iya, terima kasih banyak untuk bantuannya.
Tapi apakah ketika saya melakukan laporan ini mendapatkan pendamping gitu, entah baik itu ibu atau rekan ibu yang lainnya? Pasti Dani, karena ini sudah masuk ke dalam pelecehan seksual ya, dan apalagi ada ancaman-ancaman yang terjadi sama kamu. Karena yang perlu kamu tahu, ada undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual, apalagi kamu korbannya. Juga rahasia identitas pasti terjamin, dan juga pasti ada pendampingan untuk kamu ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin untuk melapor ke kampus bisa dipertimbangkan atau bisa mohon dibantu untuk prosesnya ya Bu. Iya, pasti kami dari pihak kami juga akan membantu kamu. Semuanya kerahasiaan yang seperti tadi saya katakan, semuanya akan terjamin aman. Jadi kamu juga nggak perlu takut, kamu juga pasti kami dukung. Kamu nggak usah merasa sendiri, kamu pasti juga bisa melewati semuanya ya Dani. Jadi kita akan obrolin lebih detail lagi.